Di tengah kekayaan alam Pohuwato, lahirlah sebuah inovasi minuman herbal berbahan dasar jahe merah dan rempah pilihan. Syaraba hadir sebagai wirausaha daerah yang bukan hanya menghadirkan cita rasa khas, tetapi juga manfaat kesehatan bagi siapa saja yang menikmatinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Aas. Ini dengan Bapak siapa? Saya Rahman. Kalau ini? Saya Om. Oh iya, ini rumah produksi ya Pak? Iya. Rumah produksi dari Syaraba Ashifa Vanua. Iya. Oh, itu di belakang sementara apa Pak? Sementara produksi. Boleh saya ke belakang untuk Boleh, melihat Boleh, Pak? silakan Oh, mari. iya, baik. Terima kasih. Pendampingnya. Iya. Oh, ini sementara produksi ya Pak? Iya. Oh iya. Kira-kira boleh Bapak jelaskan dari awal sampai dengan akhir pembuatan dari Syaraba ini? Boleh. Jadi ini proses pengupasan jahe. Ya. Ini kita menggunakan jahe merah. Setelah dari sini dikupas bersih, kemudian dicuci. Setelah itu Pak? Nah, setelah itu jahenya akan dihaluskan. Oh, akan dihaluskan. Iya. Kira-kira untuk penghalusan jahenya itu di mana Pak? Di sini, mari. Oh iya. Ini proses penghalusan jahe. Kami masih menggunakan mesin kecil. Jadi jahenya ini akan dihaluskan, kemudian dia akan diperas. Setelah dihaluskan dia akan diperas. Terus untuk sisa ampasnya ini Pak dikemanakan? Biasanya untuk ampasnya ini dibuat pakan ternak. Salah satunya itu bebek, dan sudah ada warga sekitar itu memanfaatkannya. Oh iya, baik Pak. Berarti setelah dihaluskan, ampasnya ini diperas. Iya. Itu diperasnya juga di tempat ini Iya. Pak? Boleh saya lihat Pak? Boleh, silakan. Ini proses pemerasan untuk serbuk jahenya atau jahe yang sudah dihaluskan tadi. Jadi jahenya nanti akan dimasukkan ke sini, kemudian airnya akan keluar dari sini. Jadi yang kami masak itu adalah sari jahenya. Oh, sari jahenya saja. Seperti itu. Kira-kira sampai dengan berapa jam Pak untuk penyaringan sari jahenya? Kalau untuk penyaringannya ini sekitar sampai 3 kali. Oh, 3 kali. Iya, untuk jahenya diperas itu dia diperas 3 kali. Setelah itu ampas jahenya ini dimasak kembali. Oh, dimasak kembali. Iya, dimasak kembali. Kira- Dan itu akan dicampurkan dengan beberapa rempah-rempah. Oh, dengan beberapa rempah-rempah. Iya. Beberapa rempah-rempah itu bisa disebutkan Pak? Cingke, kayu manis, kemudian ketumbar, kemudian merica, kemudian sama pandan. Oh, pandan. Iya. Iya. Setelah diperas, sari jahe merah dimasak perlahan selama 2 hingga 3 jam. Kemudian dicampurkan dengan gula merah agar rasanya semakin nikmat. Tidak berhenti di situ, ampas jahe pun kembali dimanfaatkan. Bersama rempah-rempah pilihan seperti serai yang digeprek, daun pandan, ketumbar, cengkeh, kayu manis, hingga merica, ampas tersebut kemudian direbus kembali, menghasilkan aroma khas yang begitu kuat. Setelah selesai, ampas ini diperas ulang untuk mendapatkan sari berkhasiat
dengan kualitas rasa dan manfaat yang tetap terjaga. Selanjutnya, sari jahe yang dimasak akan mengental hingga akhirnya membeku. Proses kemudian dilanjutkan dengan penggilingan untuk memperoleh tekstur yang lebih halus. Tahap berikutnya adalah pengemasan. Hasil olahan jahe merah ini terlebih dahulu ditimbang dengan takaran 100 gram. Setelah ditimbang, produk masuk ke tahap pres kemasan. Menggunakan bungkus yang dibuat sendiri dengan rapi dan higienis. Dari sinilah, jahe merah siap dipasarkan, menghadirkan minuman herbal yang menyehatkan, sekaligus menjadi kebanggaan produk lokal. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Iya, nah itu sahabat Amazing, tadi kita sudah melihat proses awal hingga akhir pembuatan Syaraba Ashifa. Selanjutnya mari kita ketemu secara langsung dan bercerita bersama owner Ashifa. Ya sahabat Amazing, saat ini saya sedang bersama owner Syaraba. Bagaimana Pak? Saya ingin bertanya kira-kira asal usul dari Syaraba ini seperti apa? Latar belakangnya Pak? Iya. Jadi kami pertama kali mencetuskan produk Syaraba ini ingin membangun pondok tahfiz yang juga bagian dari program pemerintah Kabupaten Pohuwato. Dalam hal ini program satu desa, satu hafiz. Jadi kedepannya banyak anak-anak yang nanti akan pondok di pondok tahfiz dan kemudian pengembangan untuk pembangunannya masjid dan asramanya itu nanti kita ambil dari hasil dari Syaraba. Jadi untuk pemasaran dan hasil dari penjualan Syaraba ini itu diberikan kepada pondok pesantren, seperti itu ya Pak? Iya, jadi 25% dari profit hasil dari penjualan ini itu kemudian kita peruntukkan untuk pembangunan pondok pesantren. Iya Pak, tadi saya melihat proses produksinya Pak, kira-kira berapa orang Pak yang bekerja di dalam produk Syaraba ini Pak? Yang terlibat saat ini dari proses kupas sampai ke packing itu ada 10 orang. Itu kira-kira keluarganya Bapak atau tetangga dari rumah Syaraba ini Pak? Pertama, kami memberdayakan guru-guru tahfiz. Yang kedua, kami memberdayakan ibu-ibu yang ada di Kecamatan Paguan. Iya Pak, jadi untuk orang atau pekerja yang di sini itu Pak, berarti itu guru-guru dari tahfiz dan juga orang-orang yang berasal dari Paguat itu sendiri. Benar. Memberdayakan pekerja lokal. Iya Pak, selanjutnya ini saya melihat kemasannya ini sangat menarik dan bagus. Di sini terlihat ada beberapa destinasi unggulan dari Kabupaten Pohuwato dan juga ini ada gambar pesantren. Kira-kira alasan Bapak menggunakan desain ini bagaimana Pak? Iya, jadi kami mencoba untuk menampilkan destinasi Kabupaten Pohuwato, sekaligus kami ingin membantu program pemerintah Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini Dinas Pariwisata, agar supaya dari setiap kemasan produk lokal Kabupaten Pohuwato dapat mengangkat wisata-wisata unggulan. Dan kemudian di sini kami menampilkan sementara pembangunan masjid untuk persiapan pondok tahfiznya. Nanti yang membeli Syaraba ini juga bersedekah untuk pembangunan pondok tahfiznya. Iya Pak, tadi saya sempat wawancara ke salah satu pekerjanya Bapak. Itu katanya Syaraba ini menggunakan jahe merah. Kenapa menggunakan jahe merah Pak? Kenapa tidak menggunakan jahe-jahe yang lain? Jahe merah itu pertama dia menjadi bahan obat. Yang kedua ini jahe primer, jahe unggulan. Iya. Jadi kita memang melihat ada di jahe merah itu banyak manfaat untuk kesehatan. Untuk proses Syarabanya ini Pak, dia sudah berapa tahun ya Pak? Untuk proses produksinya? Kami memulai dari bulan Juli 2022. Mulai pertama produksi dan kemudian
mulai pemasaran, door to door, informasi ke teman, kemudian kami menggunakan beberapa akun Facebook, akun Instagram, dan kemudian alhamdulillah mulai beredar ke beberapa toko yang sudah kerjasama dengan kami sampai di wilayah Kota Gorontalo. Berarti untuk pemasarannya ini Pak sudah sampai dari luar Gorontalo juga Pak? Atau di mini-mini market juga sudah ada? Iya, alhamdulillah saat ini sudah berada di minimarket, juga beberapa toko yang ada di kabupaten kota Provinsi Gorontalo, dan sekarang yang paling terjauh itu penjualannya ada di kota Bitung, kemudian ada di Sulawesi Utara. Oh, oke. Jadi untuk pemasarannya sudah melewati Provinsi Gorontalo ya Pak? Alhamdulillah. Iya. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sahabat Amazing, jangan lupa untuk terus nonton konten-konten menarik dari TPRI Gorontalo, like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa follow Instagram dari TPRI Gorontalo. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Bye-bye. Ini Pak. Iya, mari Ibu. Iya. Ya.